Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Edisi kali ini, Mata Ketiga akan membahas tentang manusia dari bawah tanah, manusia semut atau Earthman dari legenda suku Indian. Cerita bermula dari sebuah gambar. Suku Indian dalam gambar ini mengenakan kostum religius tradisional mereka, menjadikan diri mereka sebagai Kachina, Indian Amerika Utara. Kalau diperhatikan secara seksama, dari kostum dan sebuah tanduk di kepala maupun ekor di belakang, sekilas bentuknya tampak mirip dengan kostum Nomo, yakni suku Dogon di Afrika Barat. Akan tetapi jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan sama terkejutnya dengan para antropolog yang menelitinya pada tahun 1950 hingga 1960-an. Ternyata dari hiasan kostum, mereka memiliki jenggot tebal. Sebagaimana diketahui, karena perbedaan genetik, orang-orang suku Indian di benua Amerika jarang memiliki jenggot, atau dapat dikatakan mereka hampir tidak memiliki jenggot. Sama seperti halnya tidak ada sapi dan tidak ada kuda di benua Amerika di kala itu. Kelompok Indian Amerika ini ternyata memiliki jenggot tebal dalam pakaian religius mereka. Setelah antropolog berulang kali memastikan dan mereka dengan tegas menyatakan bahwa itulah jenggot mereka. Para antropolog menyatakan bahwa meskipun tidak ada dari kita yang memiliki jenggot tebal seperti ini, tapi inilah jenggot yang menghiasi wajah orang-orang kulit putih seperti kalian. Bagaimana suku Indian yang belum pernah melihat jenggot lebat seperti itu membayangkan dewa yang berjenggot lebat? Berangkat dari fenomena aneh ini, para antropolog menemukan dari agama mereka sebuah rahasia yang bahkan lebih mengejutkan daripada jenggot tebal itu. Tahun 1902. Kita ke tahun 1902 silam. Seorang pejuang Indian akhirnya meletakkan senjatanya dan meninggalkan konfrontasi dengan orang kulit putih karena anaknya lahir tahun itu. 9 tahun kemudian, anaknya berangsur-angsur tumbuh besar. Pejuang Indian ini kemudian memutuskan membawa keluarganya ke reservasi Indian New Mexico dan sepenuhnya meninggalkan kehidupan konfrontatif ini. Anak itu tumbuh dewasa di bawah pengaruh campuran masyarakat Indian dan masyarakat kulit putih. Kemudian anak itu lulus universitas. Ia ke Los Angeles untuk bekerja dan menduduki posisi penting. Tetapi anak ini selalu memiliki keinginan, yaitu menulis cerita tentang suku Indiannya. Pada tahun 1963, akhirnya ia menerbitkan sebuah novel ketika menginjak usia parubaya. Novel itu berjudul Book of the Hopi, mengangkat legenda Indian ke puncak badai. Suku Hopi dalam buku ini adalah orang Indian yang mengagumi jenggot lebat. Agama dan budaya khas masyarakat suku Hopi membuat populer buku Hopi dan masih terus dicetak ulang hingga saat ini. Penulis buku Hopi adalah Frank Water. Dia mendirikan Frank Water Foundation atas namanya dan salah satu asosiasi promosi budaya Indian paling terkenal saat ini. Selanjutnya mari kita buka buku Hopi, menelusuri apa saja yang dikatakan suku Indian kuno ini. Kata suku Hopi. Dunia yang kita tinggali sekarang adalah dunia keempat. Dunia pertama hancur oleh api, dunia kedua hancur karena pembekuan, dan dunia ketiga dihancurkan oleh banjir besar. Jenggot lebat itu sebagai penghormatan kepada sahabat mereka, Earthman atau manusia semut. Earthman atau manusia semutlah yang membantu suku Hopi selamat dari api, pembekuan, dan banjir dahsyat. Suku Hopi bertahan hidup dari dunia pertama hingga dunia keempat saat ini. Lalu apa hubungannya jenggot lebat dengan Earthman? Ternyata sebagian besar Earthman terlihat seperti semut dengan pinggang yang kecil dan kepala seperti kepala semut. Sementara beberapa pemimpin di antara Earthman memiliki jenggot seperti itu. Dalam bahasa Hopi, Anu berarti semut dan kata Naki berarti teman. Dengan demikian, Anunnaki dalam bahasa Hopi adalah teman semut, dan yang disebut janggut besar itu juga disebut Anunnaki. Jangan heran, Anunnaki juga ada dalam mitologi Indian kuno.
ini jelas bukan karya sastra orang modern, karena Zecharia Sitchin masih menjadi reporter di Israel ketika Frank menulis buku Hopi di tahun 1950-an. Untuk diketahui, Zecharia Sitchin adalah pengarang buku yang menjelaskan asal-usul manusia yang melibatkan astronot kuno. Sitchin menghubungkan penciptaan peradaban Sumeria dengan Anunnaki, ras alien dari planet Nibiru. Menurut suku Hopi, teman semut itu mengaku dari Orion atau Waluku. Sebenarnya, bukankah sabuk Orion seperti yang kalian sebutkan itu jauh lebih mirip seperti pinggang ramping semut? Setelah mempelajari dengan cermat, para antropolog menemukan bahwa apa yang dikatakan suku Hopi memang benar. Rasi bintang Orion ini berasal dari bahasa Indo-Eropa kuno, Morwi yang berarti semut. Bahasa Indo-Eropa kuno Morwi ini berasal dari dataran tinggi Iran kuno dan Mesopotamia. Coba perhatikan lebih dekat. Bukankah bisa dipahami jika patung tertua Sumeria digabungkan dengan legenda Earthman? Bentuk pinggang yang ramping, anggota tubuh dan wujud kadal itu ternyata merupakan gambaran lain dari semut. Menurut suku Hopi, teman semut sangat suka menolong. Pinggang ramping mereka disebabkan oleh rasa lapar yang berkepanjangan, dan alasan mengapa mereka menahan lapar justru karena mereka ingin menyisihkan lebih banyak makanan untuk membantu suku Hopi. Teman semut membantu kami mengungsi. Ini adalah proses yang panjang dan sulit. Saat itu kami semua tinggal di bawah tanah, sebut suku Hopi. Terlepas dari apakah api yang menghancurkan dunia pertama atau pembekuan yang menghancurkan dunia kedua maupun banjir dahsyat yang menghancurkan dunia ketiga, dewa kami akan selalu membimbing kami terlebih dahulu ke kerajaan bawah tanah, teman semut kami untuk berlindung. Seusai bencana, kami akan kembali ke permukaan, sementara teman semut kami akan terus tinggal di bawah tanah. Selain teman semut, ada beberapa manusia ular yang tidak bersahabat di dunia bawah tanah. Kami membangun rumah kami setelah kembali ke permukaan, tetapi kami tetap menghargai bantuan dari teman-teman semut. Kami membangun gedung keagamaan paling sakral, Kiva. Kiva adalah altar suci Hopi. Kami meletakkan makanan dan persembahan di atasnya agar teman semut di bawah tanah itu mengambil persembahan kami di Kiva. Setelah kembali ke permukaan, tempat pertama untuk membangun rumah kami adalah Chaco Canyon. Saat itu Chaco Canyon masih berupa tanah yang subur. Kemudian lingkungan berubah dan kami pun menyebar di seluruh benua. Sementara kelompok kami lainnya kembali ke permukaan di dekat Los Angeles sekarang. Tetapi bawah tanah di Los Angeles itu adalah wilayah kelompok manusia ular. Mereka mengkhianati teman semut saat mereka di bawah tanah. Mereka tidak pernah lagi mendapatkan bantuan dari teman semut setelah kehancuran dunia keempat. Sampai di sini jeda sejenak. Situs Chaco Canyon adalah misteri yang belum terpecahkan secara arkeologi di Amerika Utara. Sebenarnya siapa dan kapan membangun kota sebesar itu di sini? Ritual agama seperti apa di kuil melingkar aneh itu di kota? Para arkeolog masih bingung dan legenda Hopi tidak diragukan lagi diperkuat dengan penemuan arkeologi ini. Mengenai kota bawah tanah di Los Angeles, ini adalah sumber dari legenda urban terkenal Lizardman atau manusia kadal. Jangan-jangan manusia kadal adalah manusia ular yang tidak bersahabat seperti yang dikatakan suku Hopi. Selain itu, apakah menurut Anda Kiva Hopi itu mirip dengan altar suci di Tiongkok, Circular Mount Altar? Untuk diketahui, Circular Mount Altar adalah platform melingkar kosong di luar ruangan di 3 tingkat batu marmer yang terletak di Beijing, Tiongkok. Sejak zaman kuno, Tiongkok juga memiliki tradisi budaya persembahan kepada langit dan bumi sebagai wujud syukur. Mungkinkah suku Hopi juga merupakan keturunan dari bangsa kulit kuning di Asia Tiongkok? Suku Hopi. Mari kita lihat bagaimana suku Hopi sendiri menjawab pertanyaan ini. Suku Hopi mengatakan bahwa pada awalnya ada dewa bernama Tayowa yang datang dari kehampaan yang tak berujung. Dia adalah sang maha pencipta dunia yang sebenarnya, tetapi dewa pencipta ini tidak sama dengan dewa pencipta lainnya. Dewa ini hanya menciptakan satu hal, yaitu sang pencipta Sotuknang.
Tayowa kemudian memerintahkan Sotuknang untuk menciptakan alam semesta. Sotuknang menciptakan 9 alam semesta dan dunia pertama, serta tanah, air, udara, gunung, sungai, samudra, dan selaksa makhluk alam lainnya di dunia ini. Setelah itu, Sotuknang menciptakan Spider-Woman, kemudian menyuruh Spider-Woman menciptakan manusia dari tanah liat. Seperti mitologi Tiongkok dan sebagian besar mitos di dunia, sesosok dewi menciptakan manusia dari tanah liat. Setelah itu, Spider-Woman menciptakan 4 rumpun bangsa dengan warna kulit yang tidak sama, kuning, merah, putih, hitam dari tanah liat. Sotuknang sangat puas dengan 4 rumpun bangsa ini, kemudian menganugerahi akal budi, kemampuan bergenerasi, beranak pinak, serta bahasa yang tidak sama pada keempat rumpun manusia beda kulit ini, dan membiarkan mereka hijrah ke arah yang tidak sama untuk hidup. Sotuknang berkata pada keempat rumpun manusia beda kulit ini, "Segala yang saya berikan pada kalian, agar kalian bisa hidup bahagia. Tapi ada satu permintaanku, yakni sampai kapanpun kalian harus menghormati Sang Maha Pencipta, menghormati cinta kasih Sang Maha Pencipta yang menciptakan kalian. Selama hayat masih dikandung badan, kalian jangan lupakan semua pesanku ini." Merah, kuning, putih, dan hitam yang secara mengejutkan konsisten dengan hasil penelitian genetika dalam beberapa dekade terakhir. Indo-Eropa Han Tibet termasuk golongan orang kulit putih secara genetik, Mongolia termasuk golongan suku bangsa kuning secara genetik, suku Indian termasuk golongan suku bangsa merah secara genetik, dan Afrika Asia Selatan Pulau Selatan termasuk golongan orang kulit hitam secara genetik. Di sini kita tidak akan membahas apakah sistem O suku Han Tibet itu termasuk dalam golongan orang kulit putih atau bangsa kuning. Ini adalah pertanyaan yang belum dapat disimpulkan dalam kedokteran modern. Kita akan menemukan bahwa jawaban atas pertanyaan ini telah lama diisyaratkan dalam mitologi suku Hopi. Menurut suku Hopi, banyak dari manusia pertama ini yang melupakan pesan Sotuknang, tidak lagi menghormati Sang Pencipta dan tidak lagi hidup damai. Sehingga dengan demikian, Sotuknang menghancurkan dunia pertama dengan api dan hanya membiarkan mereka yang tidak melupakan pesannya tetap hidup. Kebakaran dahsyat ini mungkin merupakan letusan gunung berapi dalam sejarah bumi. Menurut studi antropologi molekuler, sekitar 30.000 hingga 40.000 tahun yang lalu, letusan gunung berapi di Indonesia memang telah menyebabkan bencana letusan gunung berapi global. Manusia mungkin banyak yang punah selama bencana ini. Setelah memasuki dunia kedua, meskipun kehidupan di dunia kedua tidak sebaik di dunia pertama, namun dunia kedua masih lumayan beruntung. Umat manusia di masa ini berkembang dengan pesat dan berpencar ke 4 penjuru. Mereka sering memuja dan menyanjung Sang Maha Pencipta. Namun perlahan-lahan, rasa egoisme manusia semakin besar, dan secara bertahap mereka juga tidak lagi percaya pada Sang Maha Pencipta. Tak lama kemudian, dunia kedua akhirnya dimusnahkan oleh Sang Maha Pencipta dengan cara membeku. Pembekuan di sini mungkin merupakan zaman es terakhir antara 12.000 dan 20.000 tahun yang lalu dalam sejarah bumi. Sebagian besar wilayah dunia ditutupi oleh gletser dengan iklim ekstrim dingin. Menurut penelitian antropologi molekuler, Homo sapiens atau manusia di dunia mungkin hanya tersisa 10.000 hingga 20.000 orang yang beruntung selamat. Kebahagiaan di dunia pertama di sini mungkin menyiratkan era pemburu pengumpul dalam sains. Menurut penelitian antropologi terbaru, tidak banyak Homo sapiens di dunia pada saat itu, dan setiap suku Homo sapiens dapat memiliki banyak bidang. Karena itu, pria dan wanita di suku tersebut hanya perlu bekerja 1 hingga 2 jam sehari untuk memenuhi sandang dan pangan. Dunia kedua di sini yang lebih buruk daripada dunia pertama, tampaknya menyiratkan migrasi manusia secara ilmiah. Menurut penelitian antropologi, iklim global telah berubah pasca bencana vulkanik di Indonesia 30.000 hingga 40.000 tahun lalu. Homo sapiens mulai dipaksa untuk bermigrasi dalam skala besar. Banyak Homo sapiens yang menjadi korban, tetapi secara umum Homo sapiens yang menemukan tempat tinggal yang cocok mampu menjalani kehidupan yang relatif bahagia.
Mari kita simak lebih lanjut legenda suku Hopi setelah dunia kedua dihancurkan oleh pembekuan. Setelah itu Sang Maha Pencipta kemudian menciptakan dunia ketiga, The Third World. Sisa dari manusia dunia kedua kemudian hidup dan berkembang biak di dalam dunia ketiga. Namun pada akhirnya akhlak manusia merosot lagi. Mereka memanfaatkan kreativitasnya untuk melakukan hal-hal yang jahat, sehingga menyebabkan dunia ketiga dihancur leburkan oleh air bah. Sementara bagi mereka yang beruntung lolos dari kematian itu akhirnya masuk ke dunia keempat, The Fourth World. Orang-orang yang bernasib baik inilah yang disebut peradaban manusia kita sekarang. Dari dunia pertama hingga dunia keempat, masyarakat suku Hopi senantiasa mengingat wejangan Sotuknang untuk hidup damai dengan selaksa makhluk di dunia, bersyukur kepada alam dan Sang Pencipta. Itulah sebabnya mengapa dewa berulang kali membimbing mereka ke dunia bawah tanah dan membiarkan teman semut di dunia bawah tanah itu membantu mereka. Suku bangsa Hopi tidak akan pernah mengkhianati Sang Pencipta maupun alam, karena dunia keempat pada akhirnya akan hancur juga. Suku Hopi sangat yakin bahwa catatan mereka tentang 3 dunia pertama dan ramalan mereka tentang dunia keempat, serta pengetahuan tentang perkembangan seluruh umat manusia ini bukanlah mitos tetapi atas kehendak dan ajaran dewa. Sebenarnya 3 bencana dari api, pembekuan dan banjir yang memusnahkan dunia seperti yang dikatakan suku bangsa Hopi memang dapat kita temukan korespondensinya yang sangat akurat dalam sejarah kita. Dengan demikian, ramalan mereka tentang dunia keempat mau tidak mau menarik perhatian kita. Jadi apa yang dikatakan suku bangsa Hopi tentang dunia keempat? Akan seperti apa akhir dunia kita ini? Sampai di sini ulasan mata ketiga kali ini. Mata ketiga akan terus berbagi di edisi berikutnya. Ramalan Hopi 9 ramalan tentang tibanya dunia baru. 6 telah terbukti, kini kita sedang menuju ke dunia baru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.